Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita bersua lagi di acara yang akan menyajikan sebuah hal-hal yang terkait dengan informasi dan teknologi. Dan kali ini kita akan bersua dengan anak-anak muda kreatif dari Universitas Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dari banyak jurusan ini, utamanya dari teknik. Ada Mas Saifuddin dari Teknik Elektro semester 7. Kemudian yang tengah ada Mas Gilang Purnama dari Teknik Industri. Kemudian Mas Ivan Dimitri dari Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Ya, sehat ya? Biasa. Alhamdulillah. Sehat. Ya, sudah kita lihat tadi secara sekilas meskipun singkat, tapi saya kira bisa dimaknai bahwa apa-apa yang dikerjakan oleh teman-teman dari UMS ini sangat menggembirakan, karena di sana ada beberapa prototipe mobil yang ada atau sedang dilakukan oleh adik-adik rekomendasi ECRC ya, Electric Car Research Center. Nah, ini bagaimana awalnya ECRC sendiri ada? Siapa ini? Mas Gilang. Oh, Mas Gilang. Untuk awal ICRC sendiri ya Pak. Jadi ICRC itu berdiri pada tahun 2017. Itu diawali oleh salah satu mahasiswa dari Teknik Mesin angkatan 2014. Nah, itu mahasiswa itu mendirikan sebuah komunitas yang mana komunitas itu bergerak di bidang otomotif. Kemudian dari situ dia mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari teknik, yaitu dari 3 jurusan. Yang pertama dari teknik elektro, kemudian dari teknik mesin, dan dari teknik industri. Itu. Nah, untuk pembuatan mobil listrik itu dari ketiga jurusan itu nanti tugasnya akan dibagi. Jadi masing-masing jurusan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Nah, tujuan komunitas itu sendiri yang bergerak di bidang otomotif itu membuat suatu produk, yaitu produknya adalah mobil listrik. Dan mobil pertama yang dilahirkan itu adalah mobil Ababil Evo 1, prototipe dengan penggerak itu motor listrik. Seperti itu, Pak. Ya. Kemudian tadi ada Trisula juga. Ya. Untuk yang Trisula sendiri itu baru lahir tahun ini, Pak. Jadi tahun 2019. Untuk tahun 2017 itu mobil lahir pertama adalah Ababil Evo 1, kemudian mengikuti kompetisi kontes mobil hemat energi di Surabaya. Kemudian untuk yang 2018 itu sempat vakum 1 tahun, Pak. Jadi tidak mengikuti KMHE di tahun 2018 itu. Tapi mengikuti kompetisi yang ada di luar negeri, yaitu di Jepang, Pak. Jadi lokal sendiri tidak mengikuti. Nah, kemudian karena capaian tahun pertama itu adalah membuat tadi mobil listrik Ababil Evo 1, kemudian capaian tahun kedua itu membuat mobil urban. Bedanya mobil prototipe dengan mobil urban itu, kalau urban itu mendekati seperti mobil konvensional, Pak. Yaitu memiliki roda 4, itu kalau prototipe itu rodanya cuma 3. Tadi kayak ya? Ya, cuma 3. Yang apa tadi? Yang Ababil ya? Ababil. Nah, baru yang capaian tahun kedua itu membuat mobil urban. Nah, itu dilaksanakan di tahun 2019 ini, Pak. Itu untuk persiapan KMHE kemarin di Malang bulan September. Ya. Kemudian saat ini sebenarnya kan tadi bahwa ECRC ini didirikan atau dimotori oleh mahasiswa ya. Ya. Dan setelah sekarang tetap ada bimbingan dari dosen. Tetap ada, Pak. Dari dosen. Ya. Kemudian selama ini proyek yang ada di ECRC ini, apakah juga mengikuti perkembangan jenis-jenis mobil listrik yang sekarang ada begitu? Kemudian sejauh mana Ababil dan Trisula tadi sekarang perkembangannya? Siapa? Ya, silakan Mas Saifuddin. Untuk saya
Ababil Evo, fokusnya saya kan di Ababil Evo 2. Oh ya. Nah, untuk perkembangannya di Ababil Evo 2 itu kemarin di capaian kontes mobil hemat energi itu dapat mencapai 199 km per kWh gitu. Jadi itu capaian kami. Nah, untuk yang lainnya itu kami menggunakan baterai gitu. Jadi ramah lingkungan. Ya. Baterai apakah sama dengan aki listrik itu juga sama? Berbeda. Beda. Kalau baterai yang seperti apa? Baterai lithium ion. Gitu. Ya, ya. Dan itu biasanya dicas berapa jam, Mas? Kemarin karena kami menggunakan charger yang masih dalam produksi, belum buat sendiri. Nah, itu masih lama ya? Masih lama gitu, sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam udah penuh. Iya, udah penuh. Penuh bisa berapa kilo kalau penuh? Kalau penuh itu uji coba ya yang tadi 119. Kemudian dengan kecepatan maksimum kemarin 40 ya. Yang Evo Ababil Evo 2. Ya. Ini apakah sama antara Ababil kemudian dengan yang Urban Trisula tadi, timnya maksud saya? Untuk timnya itu berbeda. Oh, beda. Tapi dalam pengerjaan itu tetap satu. Bareng begitu ya. Oke. Dan satu tim berapa orang, Mas? 7. Ini hadir 3 saja ya? Iya. Oke. Dan pengerjaan untuk Ababil 1 dari proses ide hingga ikut di kompetisi ini berapa hari? Nah, itu bisa dijawab Mas Ivan. Oh, silakan Mas Ivan. Oke. Dari proses pembuatan atau dari proses ini, Pak? Mohon maaf, mau diulang. Ya, dari ide dari ada. ide. Iya. Oke, dari ide sampai gagasan sampai planner. Betul. Terus proses itu sendiri kurang lebih 5 sampai 6 bulan dalam satu tahap pembuatan, Pak. Itu kurang lebih waktu sama ditempuh dalam pengerjaan Trisula maupun yang Urban sendiri. Gitu. Ya. Kemudian selama pengerjaan itu sendiri, kemudian ada casing atau body sendiri dikerjakan oleh siapa? Atau fiber ya? Fiber. Itu dikerjakan oleh? Untuk kita bagi, Pak, jadi tetap bengkel, finishingnya tetap bengkel, cuman untuk mock up, bentuk dan lain-lain itu dari kami, Pak. Oh ya. Konstruksi juga dari desain ya. Kemudian untuk prestasi sendiri dibanding ketika sudah mengikuti, apakah mendapatkan juara? Sudah. Dari untuk yang KMHE yang pertama ya, Pak, itu kita mengikuti KMHE 2017 di Surabaya itu ya kebetulan belum rezeki, belum ada capaian. Dan itu DNF, Pak. DNF itu maksudnya do not finish, tidak sampai finish. Nah, itu juga disebabkan oleh beberapa hal. Kemudian untuk yang 2019 kemarin, alhamdulillah dari kami sendiri itu masuk ke 10 besar, Pak. Yang Trisula? Ababil. Yang Ababil 2. Ya, dan itu kita mendapatkan capaian terbaik itu 119 km per kWh. Itu. Tapi itu 10 besar, belum sampai ke 5 besar atau 3 besar. Dan belum ada podium juga. Tapi kita bisa memakai data capaian tersebut untuk melakukan perbaikan di tahun berikutnya. Juga di Surabaya juga? Kalau tahun berikutnya belum ada. Kalau yang kemarin di Malang, Pak. Oh, di Malang. Ya. Kita Malang. Iya. Ya, baik Mas Saifuddin, Mas Gilang dan Mas Ivan. Sekarang ini yang sedang atau tengah dikerjakan untuk proyek dari CRC ini apa, Mas? Untuk baru atau untuk saya ini kan sudah mendapatkan data-data kekurangan tersebut. Jadi kami evaluasi, setelah itu kami membenarkan dari data-data tersebut gitu. Iya. Perbaikan. Kemudian apakah pernah juga saling sharing dengan kompetitor lain di mungkin ya yang itu semua dari perguruan tinggi ya? Iya, dari perguruan tinggi.
Nah, itu apakah bisa saling bersinergi bahwa oh di sana ternyata ini kelebihannya, kemudian di tempat kami ini kelebihannya, kemudian kita padukan. Apakah bisa seperti itu? Sudah dilakukan? Sudah dilakukan, Pak. Jadi untuk sebelum pembuatan Trisula kemarin, Pak, di tahun ini itu kita melakukan benchmarking ke UMM, Pak. Malang ya? Iya, UMM Malang, yang mana UMM Malang itu di tahun sebelumnya, tahun 2018, mereka adalah juara di kategori motor listrik. Jadi kita putuskan untuk melakukan benchmarking ke UMM. Nah, kita cari data-datanya, kemudian kita adopsi. Mungkin kita ketika melakukan pembuatan itu, kita implementasikan datanya itu untuk data-data yang akan kita produksi untuk mobil Trisula tersebut. Jadi mulai dari massa, bodi, dimensi itu, kemudian spesifikasi dari motor dan lain-lain, itu kita adopsi dari hasil benchmarking tersebut, Pak. Iya. Dan kalau tadi sempat mendengar tadi ada di UMN, UMS. Apa ini hanya antar Muhammadiyah? Oh tidak, Pak. Oh tidak. Ini seluruh Indonesia, se-Indonesia. Jadi iya, kalau seperti KMHE halnya itu event dari Dikti, Pak. Gitu. Ya, berapa peserta yang ikut? Kebetulan kemarin 80 tim. 80 tim. 80 tim. Itu berasal dari berapa perguruan tinggi? Kurang lebih 45, Pak. Oh, jadi satu perguruan tinggi bisa mengeluarkan satu atau dua Iya. gitu. Dari UMS Ada 3 tim. 3 tim. Iya. Apa saja? Yang pertama kan kalau kami fokus di mobil listrik. Yang kedua itu yang gasolin, prototipe gasolin gitu. Jadi perlombaan ini tuh KMHE, kontes mobil hemat energi. Ada beberapa divisi di dalamnya. Yang pertama itu prototipe listrik, yang kedua prototipe gasolin, yang ketiga itu prototipe diesel, yang keempat prototipe etanol, yang kelima ada 4 berarti, Pak. Yang lainnya urban begitu. Dari beberapa prototipe yang dilombakan itu sebenarnya yang prospeknya ke depan nanti bakal menjadi mobil-mobil andalan yang hemat energi itu yang apa? Yang jelas yang renewable energy, Pak. Energi terbarukan seperti halnya listrik, etanol yang kiranya itu dari bahan-bahan olahan lah, Pak, bukan seperti ada pengotor atau lain-lain gitu. Indonesia atau luar sekarang gencar-gencar mengejar ke renewable energy itu, Pak, buat mengatasi. Jadi listrik, kemudian apa tadi? Etanol dan lain sebagainya itu. Ya. Dan selama ini dari bimbingan para dosen, kemudian sharing dengan beberapa perguruan tinggi, sebenarnya yang paling pokok di mobil-mobil hemat energi ini di apa fokusnya begitu? Ada yang sekarang misalnya kita menyebut merek Tesla misalnya seperti itu. Nah, seperti itu sebenarnya, tapi ini yang memang ada ya, ada sedikit menurut saya untuk masalah space ya, karena menyimpan baterai ini yang mengganggu. Nah, adakah sebuah sel dari baterai itu yang kecil tapi muatannya besar gitu? Ada. Bagaimana bisa menerangkan tentang itu? Untuk baterai sendiri, kami itu kan reverse engineering dari baterai yang udah dibeli. Jadi membeli baterai dulu, setelah itu kami reverse engineering. Itu kan satu baterai itu kami seri dulu. Nah, setelah itu kami paralelkan. Nah, itu outputnya dari kami 48 volt begitu. Rata-rata untuk kompetitor yang lain apakah juga seperti itu? Rata-rata seperti itu. Iya. Yang penting menggunakan baterai lithium ion. Oke. Dan yang mobil-mobil di pasaran listrik itu apakah juga seperti itu, Mas? Sudah pernah?
juga pakai baterai lithium ion juga. Baterainya itu kecil kayak baterai PAV gitu Pak. Vapor. Vapor. Ya. Soalnya saya juga melihat sebuah body itu ternyata meskipun kalau di mobil biasanya untuk 6 orang atau 8 orang itu di belakangnya jadi habis untuk baterainya saja gitu. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini atau pagi menjelang siang, untuk Anda yang akan bertanya tentang teman-teman dari Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, silakan telepon di 02716793000, SMS WhatsApp ada di 08112553000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian IT untuk pagi hari ini. Masih dengan teman-teman di ECRC, Electric Car Research Center. Dan ada Mas Saifuddin, ada Mas Gilang Purnama, dan Mas Ivan Dimitri. Nah ini memang sangat luar biasa bagi saya, tentu saja ini membanggakan untuk orang-orang yang awam begitu, karena dengan prestasi pemuda seperti Anda ini ada harapan ke depan bahwa muncul inovasi-inovasi dalam kendaraan. Nah, sebenarnya ketika proses perlombaan itu apa saja yang dinilai? Siapa ini yang Ini kan dari 3 prodi Pak. Okay. Jadi saya di bidang elektriknya gitu. Kalau untuk proses, nah kami membuat controllernya untuk penggeraknya itu. Nah kami menggunakan motor BLDC gitu. Nah yang dipersiapkan controller dan sumber energinya dari baterai begitu. Oh iya, saya selalu lupa. Mobil atau motor yang urban ataupun yang prototipe tadi, ini ada awaknya, ada ya. Saya kira remote gitu ya. Ya. Jadi di dalamnya itu ada orangnya Pak. Ada orangnya. Orangnya sekecil Anda atau enggak? Ya itu kalau dari proto itu minimal 50 ya. Bobotnya 50. Kalau dari urban minimal 70 begitu. Itu dari bobotnya, dari berat mereka. Ya. Kemudian standar yang lain yang harus dipenuhi oleh para peserta adalah kalau tadi ini di berat driver. Ya, berat driver, setelah itu berat mobilnya gitu. Ya, ada. Tadi motornya ya, controller. 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 Kalau dari sisi Mas industri? Kalau dari industri sendiri itu kita fokusnya di pembuatan bodi sama ruang kemudinya, Pak. Jadi dari pembuatan bodi itu kita acuan sebagai yang untuk kita dasar pembuatan bodi itu adalah regulasi yang pertama. Jadi dalam perlombaan itu ada regulasi KMHE 2019, itu kita jadikan acuan sebagai untuk pembuatan bodinya, baik itu dari dimensi, panjang, lebar maupun masanya. Itu kemudian dari industri sendiri juga menyiapkan konsep. Jadi dari pembuatan awal sampai pelaksanaan itu kita planningkan jadwalnya, kemudian kegiatan-kegiatannya juga itu kita jadwalkan, jadi lebih terkonsep dan terjadwal Pak. Seperti itu kalau dari industri sendiri. Kalau dari mesin gimana Mas? Kalau dari mekanik atau terutama mesin sendiri itu bagian chassisnya Pak, rangka penyusunnya itu penopangnya. Ya kami dari segi desain, dari segi manufacturing itu kami preparekan terlebih dahulu Pak. Gitu. Yang harus dititik beratkan ini tentang apa? Kita harus, ini jalannya datar ya? Iya. Nggak nanjak atau mundur enggak ya? Nanjak sih, tapi berapa derajat gitu? Paling 20 turun lagi. Iya. Karena 10 lap ya. Oke. Terus kemudian untuk mesin tadi berarti akan berpikir bagaimana agar laju dari mobil ini berjalan
lebih ringan begitu ya, Iya. sehingga penggunaan daya energi dari baterai itu pun juga akan sedikit begitu ya. Iya. Nah, selama ini kendala apa yang mungkin rasakan atau dialami oleh bagian mesin ini? Kalau kendala yang kami alamin itu cenderung ke memahami regulasi atau peraturan yang ada itu, Pak. Jadi kayak kemarin kan seperti transmisi yang harusnya di belakang dari sisi regulasi itu kan kami menilainya kan ada penutup pelindung aja, itu salah satu contohnya aja. Itu kami taruh di samping dengan catatan kami buatkan tempat pelindung itu sendiri biar nggak langsung kontak sama driver ataupun komponen lain, Pak. Tetapi tetap saja dari pihak dikti atau dari pihak sana itu mintanya harus dirubah gitu. Sepertinya kurang berarti. Safety-nya kurang. Jadi memang kami menilainya kan harus di belakang roll bar ataupun ada pelindung. Jadi kami buatkan pelindung sendiri gitu, Pak, maksudnya. Ya. Kalau untuk mobil-mobil yang dibuat lomba itu biasanya yang bergigi atau manual begitu, manual atau yang matic gitu. Punya kita gitu ya. Ya, kita yang satu sprocket, yang satu tuh matic. Jadi yang satu ada pengaturan giginya, Pak. Yang satu single. Jadi yang satu benar-benar matic, tinggal gas saja gitu. Seperti mobil single ya ini ya. Iya. Iya. Ya saya orang awam sih ya. Orang awam pikirannya yang cepet-cepet aja gitu. Saya kira lebih mudah buat matic ya. Ya, iya, Pak. Iya juga. Iya. Hanya saja mungkin bisa dibuat untuk pembuatan atau untuk ini pengambilan energi akan lebih besar ya kalau matic, betul? Iya. Iya. Ya. Karena semua dipukul rata, Pak. Pelan atau Iya. Ya. Kemudian kalau dengan manual itu berapa gigi kecepatannya? Ada 5. Kalau kecepatan itu tadi, Pak, seperti tadi top speed 40 sampai rank 50. Tapi kalau giginya sendiri itu ada 6, Pak. Oh, 6 ya. Ada 6 gigi. Oke. Ya. Dan untuk untuk ketika pelaksanaan itu tadi sepertinya kayak balapan gitu ya? Apa bener? Nggak balapan ya sih? Bareng-bareng gitu saatnya ya? Gitu, ya. Oke. Dari 80-an peserta, tadi ada 40-an perguruan tinggi. Itu apakah semuanya capai finish begitu? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Tidak semua. Tidak semua. Berapa persen biasanya yang bisa mencapai finish? Kalau untuk mencapai finish itu biasanya berapa persen? 50% bisa dikatakan seperti itu, Pak. Karena apa? Karena yang susah di KMH itu scrutineering. Jadi itu dites dulu ke safety-nya. Ada 10 pos, dites dulu. Setelah itu baru bisa lomba gitu. Kalau nggak lolos scrutineering, nah itu nggak bisa ikut lomba atau race. Apakah sebelumnya tidak ketika belum di tempat lomba begitu, apakah belum dicek dulu? Walaupun sudah dicek atau tidak dicek, itu tetap ada di scrutineering, harus ada. Ya, maksudnya apakah ketika masih di base camp begitu, apakah tidak lolos begitu? Biarlah nanti diikutkan sana. Karena biasanya dari dikti, pengumuman dikti dan kami itu berbeda begitu, Pak. Oh gitu. Jadi memahami regulasinya itu Memahami tadi, Pak, regulasinya yang mungkin. seperti Kadang juga ada perubahan secara mendadak gitu, Pak. Dan kita menyesuaikan, ya mau nggak mau kita harus revisi seperti itu. Ya gitu. Soalnya Jadi kalau ini kan kami juga baru pertama untuk mengikuti perlombaan. Dan ketika revisi di sana pasti wah, asal-asalan ya itu ya. Maksudnya asal-asalan ya udah syukurlah kalau nanti bisa sampai finish, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting memang ikut kompetisi ini akan memberikan wawasannya lebih luas lagi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, saya masih menantikan bagi Anda yang mungkin saat ini menanyakan tentang isi RC sendiri atau juga tentang mobil listrik. Ya, kita masih nantikan.
Kemudian untuk ECRC ini sendiri, kegiatan yang dilakukan, base camp-nya di mana juga ini, kemudian pendanaan seperti apa? Untuk base camp itu ada di gedung F kampus 2. Kampus 2. Lantai 1. Okay. Nah, untuk pendanaan kami dari dana penelitian PUPS gitu. Penelitian program unggul studi gitu. Nah, itu didanai oleh LPPM UMS gitu. Jadi dari prodi elektro itu maupun industri maupun mesin mengajukan dana PUPS tersebut. Nah, itu nanti urusannya dari mesin sendiri, elektro sendiri, dan industri sendiri. Ya. Jadi dibagi-bagi itu. Ketika mengajukan proposal untuk pendanaan ini, apakah masih perlu juga nanti diarahkan sama pembimbing? Oh, ini kamu terlalu besar di ininya dan sebagainya, begitu, Mas? Nah, untuk pendanaan tersebut kami mengikuti penelitiannya dosen begitu, Pak. Jadi kami mengajukan, nah itu harus dibimbing dosennya. Gitu. Jadi ada bimbingan dosen, tetap ada pengarahan juga. Ya. Kemudian bagaimana untuk ini pembuatan mekanik dalam mobil ini? Apakah itu standar kita bisa melihat atau membongkar sebuah mobil, atau juga kita banyak melihat di internet ini standarnya seperti itu, atau pernah juga berinovasi dengan inovasi Mas sendiri dan teman-teman? Untuk inovasi sih pasti selalu ada, Pak. Ya. Cuman kami terkendala itu yang pertama pemahaman masalah regulasi lagi, kembali ke regulasi lagi, Pak. Jadi ke aturan yang ada. Apa sih sebenarnya regulasinya di antaranya? Regulasi gimana ya, Pak? Jadi kayak regulasi itu kan nggak berarti harus dari kompetisi aja, Pak, tapi dari dosen juga. Kita ngobrol-ngobrol, kita kayak seperti halnya inovasi, kita kan selalu pengen capaian yang terbaik. Ya. Dari segi mungkin kita pakai komponen A yang mungkin nggak ori atau nggak dari pabrikan langsung, tapi itu sebenarnya lebih bagus. Itu kayak dilarang gitu. Jadi bukan dilarang, itu bukan karena apa-apa sih, Pak, tapi kayak ada tersendiri gitu loh, Pak. Wah, ya itu. Ini sebenarnya perlu juga kritis tentang masalah ini. Bisa jadi ada pihak-pihak yang merasa dirugikan tatkala produk ini tidak digunakan, gitu ya. Ya, ini tentu saja perlu mendapatkan kritikan atau masukan dari para praktisi seperti anda semuanya ini. Karena negara ini pasti akan lebih maju tatkala memang semua suara itu juga dikumpulkan, disampaikan, kemudian secara bijak menyikapi. Ya, terima kasih sekali Mas Saifuddin, Mas Gilang, Mas Ivan ya? Ivan. Mas Ivan. Mudah-mudahan capaian yang akan didapatkan ini sesuai dengan regulasi begitu, tapi regulasinya harus agak dilurusin begitu agar semuanya juga mendapatkan faedahnya, karena ini sangat penting begitu. Tetap terus berinovasi, kemudian jangan lelah-lelah untuk jangan bosan-bosan juga untuk merasa wah seperti ini saya mentok deh, saya nggak bisa, jangan sampai begitu. Toh nanti kalau seperti itu semuanya pasti nggak ada peserta dalam kompetisi kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini sajian IT untuk pagi hari ini. Insya Allah kita akan bersua lagi pekan depan. Saya Bilal Suaradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.